Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam jagat budaya, Rahayu. Kali ini tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 sedang melaksanakan kegiatan ekskavasi penyelamatan struktur Candi Silau Kelir tahap 4 di Desa Gedungudi, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, yang berada di kawasan cagar budaya Gunung Penanggungan. Kegiatan ini meneruskan kegiatan sebelumnya. Sasaran kegiatan adalah untuk menampakkan komponen-komponen bangunan yang ada di halaman 2, halaman 3, dan apakah masih ada komponen bangunan dari gugusan di Candi Silau Kelir ini di bagian bawah. Saat ini saya berada di halaman 2. Di halaman 2 ini dari hasil ekskavasi penyelamatan sebelumnya terdapat suatu fasilitas semacam struktur kayak batur gitu ya. Ini ada 2 yang ditemukan, yaitu di bagian tengah ini berdina persegi atau bujur sangkar. Nah, dan ini dinamakan struktur 2. Dan di sebelah timurnya, kita lihat di sini, itu ada struktur yang persegi 4 panjang membujur utara selatan ya, dan di bagian baratnya ada penampil tangganya menuju ke tengah sini. Nah, mengingat di halaman 2 ini cukup luas, nah tampak di sini ada suatu fasilitas bangunan tertentu gitu ya. Nah, apakah di bagian barat di halaman 2 ini juga didapatkan fasilitas bangunan yang lain simetris dengan di bagian timur yang ini adalah struktur 3, dinamakan struktur 3. Kita cobalah untuk mencari komponen itu dengan ekskavasi penyelamatan. Ayo kita lihat di barat. Baik, sobat budaya, tampak kita lihat di sini ada grid ya, kotak-kotak gali. Ini berukuran 2 meter kali 2 meter. Nah, ini bagian dari metode dalam ekskavasi arkeologis ya. Jadi ini berguna untuk dokumentasi maupun dalam strategi ekskavasi. Nah, dari hasil ekskavasi sejumlah 23 kotak, nah ini kami telah berhasil seperti yang kami duga, hipotesa kami berhasil menambahkan struktur yang berdenah persegi 4 panjang membujur utara selatan. Nah, ini simetris dengan struktur 2 di bagian tengah tadi dengan struktur 3 di sebelah timurnya. Ini sebelah sini ya, kita lihat. Nah, tampak di sini struktur dari bahan batu ya, ini berdina persegi 4 panjang membujur barat timur. Nah, ini panjang 10,84 meter. Nah, dan lebarnya berapa? Nah, ini 4,46 meter. Kemudian untuk tingginya, ini kita lihat di sini adalah kontur di pegunungan kan tidak rata ya. Di sini kemungkinan zaman dulu itu menyesuaikan dengan alam ya. Dan ini tampak di sini yang kita lihatkan sekitar 2 sampai 3 lapis gitu ya. Nah, tetapi di bagian selatan itu tampak sekitar 4 lapis. Nah, ini 4 lapis di atas ya, 4 lapis. Nah, kemudian di bagian bawah ini tampak menjorok keluar. Nah, ini ya mungkin diduga secara konstruksi untuk menahan struktur di bagian atasnya
supaya lebih kuat tidak keluar gitu ya. Nah ini di bagian bawah perpaduan antara balok batu dan batu-batu alam seperti ini. Nah ini kami telah berhasil menampakkan hipotesa kami adanya struktur di bagian barat halaman 2 gitu. Nah memang kita lihat di sini ini tampak hanya satu baris saja, ini batu kulit ya. Untuk data saat ini kita dapatkan di dalamnya itu berupa tanah tanpa ada isian baik dari balok-balok batu maupun batu alam ya, ini berupa tanah gitu. Nah ayo kita lihat di bagian ujung sana ya, utara. Ayo kita lihat sana. Tampak di sini di bagian tepi utara dari struktur ini ya, ini berbatasan langsung dengan kontur tanah yang berlereng di bagian atasnya. Nah ini tampak struktur ini apa namanya, mungkin terdesak ya oleh tanah di bagian atasnya. Nah ini tampak bagian di antaranya runtuh. Nah ini terlihat adanya balok-balok batu yang berserakan di sudut timur laut gitu ya. Nah yang tadi di bagian tengah tadi disebut sebagai struktur 2, yang di bagian timur struktur 3. Nah di sini kami namakan untuk coding, untuk kode-kode dalam penyebutan struktur ini struktur 12, mengingat dari serangkaian kegiatan penyelamatan, ekskavasi penyelamatan, struktur-struktur itu diberi kode berurutan sesuai dengan urutannya. Nah yang terakhir sebelum kegiatan ini, terakhir di bagian puncak itu struktur 11, sehingga di sini kami namakan struktur 12. Nah struktur 12 ini kondisi tanahnya memang sebelum digali, diekskavasi itu tertutup dengan tanah ya. Nah itu diduga dari sedimentasi secara alamiah gitu ya, dari atas ke bawah. Nah ini ditemukan rata-rata itu karena tanahnya berkontur ya, itu 30-40 cm dari permukaan tanah existing ya, tampak seperti ini. Nah, ini sisa-sisa yang tampak ini yang masih kita lihat kan ya, 30-40 cm dari permukaan tanah existing. Nah kita lihat di sini lapisan tanahnya ya, lapisan tanahnya kita lihat coba kita rekam di sisi utara. Ini dari permukaan tanah sampai ketebalan 40 hingga 70 cm ya, itu dari tanah yang berwarna hitam kecoklatan. Itu sangat gembur. Ini merupakan tanah humus, mengingat ya ini di hutan. Ini adalah tanah yang humus gitu. Temuan itu banyak didapatkan di area luar dari struktur. Nah, apakah zaman dulunya apa namanya, di sini ada bangunan yang beratap genting ya, ini bisa dimungkinkan. Nah kemudian unsur atap yang lain itu di sudut dari timur laut ya, timur dari struktur ini di posisi luar itu juga kita dapatkan ada sebuah umpak batu. Umpak batu berfungsi untuk penyangga tiang dari bangunan. Nah kalau diinterpretasikan itu bisa masuk juga. Kemudian temuan serta yang lain bersifat lepas itu
berupa benda-benda berbahan gerabah dari unsur wadah ya. Saat ini tim kami sedang melakukan dokumentasi temuan lepas. Bisa kita lihat Mas, contoh temuan wadah ya. Oh ya, bentel wadah ini semacam hiasan dari kemeja atap. Nah ini burung. Kemudian juga, oh ya, kemudian juga ya kita dapatkan juga bagian bawah yang kami duga sebagai dasar dari miniatur rumah. Nah, ini banyak didapatkan di terowongan juga, bisa dilihat nanti di PIM Pengelolaan Informasi Majapahit. Itu teman-teman bersifat penyerah, bersifat lepas. Dengan demikian ini mohon maaf, dapat disimpulkan bahwa di halaman 2 Candi Ciloklir ini kan cukup luas, itu dilengkapi dengan fasilitas bangunan gitu ya. Saat ini kita lihat di bagian tengah, kita namakan Tugu 2, ada di sebelah timurnya, saat ini kita namakan Tugu 3, dan hari ini ya, dari hasil ekskavasi ini kita telah berhasil menambahkan hipotesa kami, mendapatkan struktur di sisi barat halaman 2 yang simetris dengan di sebelah timur. Saya berada di halaman 3 bagian bawah ya. Dari hasil ekskavasi sebelumnya itu sudah didapatkan struktur bertinah persegi bibir sangkar ya. Nah, ini bagian atasnya ada penambalnya dan juga ada motif-motifnya. Apakah di halaman sisi barat dari halaman 2 ini juga didapatkan? Ini sebuah hipotesa. Nah, kali ini kami coba membuka 2 buah kotak uji test pit, yaitu test pit 1 dan 2. Nah, dari hasil ekskavasi di 2 test pit ini kita dapatkan adanya indikasi struktur ya. Nah, ini bagian bidang tepi timur ya. Nah, ini kok seperti ada indikasi penambilnya di bagian bawah ini. Dan juga di tepi 2 ini kita dapatkan tepi baratnya ya, kita lihat di sini. Nah, inilah di halaman 3 ada fasilitas bangunan di halaman ini. Nah, ini kami namakan struktur 13 ya, sesuai dengan urutannya seperti itu. Nah, ini tentu kedepannya perlu ditambahkan lagi. Sobat Budaya, sebagai sasaran yang ketiga dari ekskavasi penyelamatan struktur Candi Ciloklir tahap keempat ini adalah untuk menampakkan komponen Candi di Ciloklir ini, yaitu di bagian bawah halaman 1. Nah, awalnya kami lihat di sebelah bawah atau selatan dari tatanan batu yang dengan apa ya, di situ ada juga batu mulut besar, itu ada 3 undakan batu. Nah, apakah itu merupakan tangga kuno? Nah, dan juga komponenannya dengan talut-talut penahan tanah pada masa lalu, kami coba menggali kurang lebih 15 kotak gali
Nah, dan kita dapatkan bahwa tangga di sini kurang lebih sejumlah 18 anak tangga. Nah, satu di bagian depannya ini tampak menjauh ke depan, namun kondisi sudah sedikit lepas ya. Nah, ini rata-rata lebar dari anak tangga ini 75 cm, kemudian lebar dari anak tangga 15 sampai 20 cm ya. Nah, tinggi per tiap anak tangga ada 20 cm. Kemudian di kanan kiri anak tangga ini ya, ternyata pada setiap kontur tanah ada penahan tanah di atasnya mungkin gitu ya. Nah, ini di bagian atas ini tampak ada satu lapis di kanan kiri tangga. Nah, kemudian di bawahnya sekitar 120 cm di sebelah selatannya, di bawahnya sini kita dapatkan juga ini tatanan satu lapis batu di kanan kiri atau membujur arah barat timur. Nah, ada dua, dan di bagian ujung dari anak tangga ini ternyata kita dapatkan talut yang sangat kompak dan intak ya. Ini sebelah barat dari anak tangga. Nah, ini panjangnya 2,20 meter ya. Nah, kemudian data yang tersisa tingginya ini 3 lapis, tinggi 60 cm. Nah, ini bagian bawah berukuran lebih besar. Nah, sedangkan di bagiannya lebih pipih gitu ya. Ini kita dapatkan data yang teratas ini, yang tersisa ada profil pelipit. Nah, kemungkinan di bagian atasnya ada profil maupun rekam hiasnya ya, mengingat dari temuan-temuan lepasnya di sekitar area sini itu didapatkan balok-balok batu yang berprofil dan juga berrealis. Nah, ini di bagian barat tangga. Kemudian kita lihat di sebelah timur dari tangga, ini kita dapatkan juga. Ini tampak membujur ke arah timur, namun di ujung barat yang menempel tangga ini pendampingnya ini telah lepas ya. Kita dapatkan sisa yang ada sampai ujungnya ini benar-benar ujung. Ini panjangnya 2,70 meter. Nah, kita tambahkan di sini untuk alasan keamanan konstruksi 3 lapis saja, namun sudah terwakili tingginya. Kita lihat tadi di sisi barat. Itu. Di sini juga didapatkan batu-batu lepas, baik polos maupun berprofil dan berrelief ya. Ya, ini diduga dari reruntuhan dari struktur ini. Dan tidak kalah menariknya, kami telah menemukan temuan yang sangat penting di kota sini, tepatnya di depan dari bibit tangga ini ya, ujung timurnya ini, di kotak B3S8 didapatkan balok batu berangka tahun. Tadi kita sudah dapatkan adanya struktur talut dan juga atap tangganya ya. Nah, kemudian di depan atau di selatannya ini tampak halaman yang cukup luas. Kita lihat pola di bagian atas tadi. Nah, itu pada bagian yang halaman yang cukup luas itu ada fasilitas-fasilitas bangunan tertentu. Apakah di halaman satu bagian bawah ini demikian adanya? Kita coba 2 kotak dulu. Nah, ini di bagian timur ya, itu kita dapatkan indikasi yang ada. Nah, saat ini kita tampakkan jenazahnya dulu.
Ini tampak ada struktur yang menuju barat timur dan juga ada yang selatan utara itu ya. Baik sobat budaya ya, itu tadi kan di halaman 2 cukup luas dengan ada indikasi bangunan tertentu ya. Nah, kemudian di bagian tengah dari halaman ini ke bawah ke selatan ini kita dapatkan adanya indikasi tangga. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada 1, 2, 3, sekitar 10 anak tangga. Nah, ini kita lihat. Oh ya, ini tampak tangga ini lurus dengan tangga di bagian atas. Nah, ini coba kita lihat di kanan kirinya apakah ada talutnya. Dengan kami uji dengan kotak TSP 3 dan 4, ini kita dapatkan adanya indikasi ada balok-balok padu. Namun kondisi saat ini telah runtuh ya. Nah, itu di halaman 2. Nah, kemudian di halaman selanjutnya dari trap tangga ini ternyata kita lihat ke arah timur selatan ya, ke bawah. Ini kita dapatkan adanya balok-balok batu, baik itu yang polos maupun berprofil. Nah, ini tampak berserakan. Apakah di sini dahulu ada komponen-komponen dari silau clear ini ya? Ini perlu menjadi perhatian, tentu untuk tindak lanjut untuk tahap berikutnya. Itulah tadi sobat budaya ya, telah kami informasikan hasil ekskavasi penyelamatan struktur Candi Silau Clear. Kami telah berhasil menampakkan komponen bangunan yang ada di halaman 2, kemudian di halaman 3 untuk di sisi barat, dan juga di halaman 1 bagian bawah. Nah, ini tentu menambah data yang sangat penting ya, dari struktur Candi Silau Clear ini, dan juga kemarin didapatkan angka tahun. Demikian, salam budaya, salam jaga budaya, Rahayu.